Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurastika, NPM 121-2019-092. Jadi di sini saya akan mengerjakan UAS praktikum audit mengenai pengisian atlas. Sebelumnya sudah diberikan soal oleh Bu Aul mengenai informasi-informasi tentang perusahaan yang akan diaudit, yaitu ini perusahaannya PT Aset Masa Depan. Ini saya sudah download atlasnya, kita tinggal klik yang lambang atlas. Lalu ke lambang rumah, ini ke beranda. Nah, sebelum memulai kita harus mengisi identitas auditor terlebih dahulu. Di sini, di bawah ini ada keterangannya bahwa yang bintang 1 itu terisi otomatis, bintang 2 itu bisa dipilih, dan bintang 3 itu mengisi manual. Di sini saya akan mengisi identitas auditor sesuai dengan yang Bu Aul kasih di Excel ini. Ini sudah saya isi, jadi nama kantor akuntan pabriknya tuh KAP Uwais Al-Qarni dan rekan. Untuk nama akuntan pabriknya itu Uwais Al-Qarni. Untuk susunan tim perikatan nanti akan terisi otomatis. Untuk nama kliennya itu PT Aset Masa Depan, alamat kliennya itu di Jakarta. Ini ada nomor telepon, nomor NPWP, dan sektor usaha klien ini bintang 2. Ini jadi kita pilih. Nah, ini perdagangan dan jasa. Untuk status kepemilikannya juga kita bisa pilih. Lalu untuk tahun bukunya 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Untuk tipe perikatannya, perikatan tahun pertama ini bisa dipilih, jenis perikatan audit atas laporan keuangan, standar audit, standar profesional akuntan publik. Untuk standar akuntansi klien, SAK umum konvergensi IFRS. Setelah terisi, kita bisa langsung ke konten. Nah, yang pertama itu kita akan mengisi A110. Nah, di sini nama dan identitas KP-nya sudah terisi karena ini udah otomatis terisi jika yang tadi di beranda sudah diisi. Lalu ini juga jenis usaha klien, status kepemilikan, dan standar akuntansi keuangannya juga sudah otomatis terisi. Lalu lalu yang hijau ini, kalau ada hijau ini kita harus memilih. Nah, di sini kita akan memilih sesuai dengan di soal. Ini di soalnya sudah diberitahu kalau identitas berdiri sejak lama dan telah diaudit oleh auditor independen lain. Jadi di sini kita memilih yang paling bawah yaitu identitas berdiri sejak lama dan sudah diaudit oleh auditor independen lain. Lalu selanjutnya kita akan mengisi A1101. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? Ada A, pencatatan atas laporan keuangan sebelumnya. Yang B, pada opini auditor sebelumnya. Apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan, mengenai kerugian yang berlanjut, mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan? Apakah opini auditor periode lalu menyatakan opini selain wajar dan pengecualian? Ini semuanya kita isi dengan tidak. Ini tinggal pilih aja. Nah, semuanya diisi tidak. Nanti status KP-nya itu bisa langsung komplit. Nah, lalu selanjutnya kita mengisi A1102. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan. Ini langsung kita isi aja, yaitu isinya itu juga tidak. Nah, nanti status KP-nya juga sudah komplit. Lalu selanjutnya kita akan mengisi A1103. Nah, di sini kita akan mengisi daftar personil KAP. Daftarnya itu ada di Excel, ada di personil KAP ini. Nah, ini saya akan mengisi dulu nama, jabatan, dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk daftar personil KAP-nya sudah saya isi sesuai dengan yang di soal personil KAP. Lalu di bawahnya itu ada analisis kompetensi. Nah, di sini juga sudah saya isi. Jadi untuk gemilang itu di soalnya masih perlu update untuk SAK. Jadi dia tidak memadai untuk pemahaminya. Ini analisis ketersediaan waktu.
Nah, jadi di soalnya itu ada keterangan bahwa Amora itu berizin belajar dan Gagas itu cuti. Nah, jadi di sini eh, Gagas itu ini ada cuti, terus Amora itu ada izin belajar. Lalu selanjutnya ini ada ringkasan hasil analisisnya. Jadi untuk yang bilang perlu update, Amora dan Gagas itu memiliki batasan waktu. Lalu kita ke independensi. Nah, di sini juga sebelumnya udah saya isi. Ini ada nama dan hasil analisisnya. Jadi untuk Bagus dan Nirmala itu ada keterangan bahwa Bagus mempunyai istri sebagai direktur di klien dan Nirmala itu mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Jadi di atlasnya itu untuk Bagus dan Nirmala itu tidak memadai karena mempunyai hubungan bisnis dan mempunyai keluarga di klien. Lalu selanjutnya ini ada ringkasan kompetensi. Jadi untuk hasilnya yang tadi kita isi itu terpilih 4 orang untuk menjadi auditor di PT ini. Yaitu ada Uwais Alkorni di sini sebagai partner, lalu ada Khalid sebagai manajer, lalu ada Atala sebagai ketua tim, dan Wahyudi sebagai anggota tim. Nah, lalu di sini status KKP-nya itu udah komplit untuk KKP 110.3. Lalu kita ke previous index. Lalu selanjutnya ini udah otomatis keisi setelah kita isi 01, 02, 03. Nah, lalu selanjutnya kita ke soal berikutnya yaitu A120. Nah, di sini untuk mengisi jam kerja audit. Nah, sebelumnya ini sudah ditentukan jam kerjanya itu. Jadi di sini udah ada info lain tentang penugasannya. Ini ada jam-jamnya dan waktu yang akan dipakai untuk penugasan. Nah, jadi di sini jam mulai kerjanya itu pukul 8.00. Lalu untuk akhir kerjanya itu jam 16.30. Lalu lama istirahat itu 1 jam. Sorry. Nah, di sini sudah saya isi. Jadi mulainya itu tanggal 13 Desember 2018, berakhirnya itu tanggal 15 Maret 2019, lalu jam mulai kerjanya itu jam 8. Jadi jumlah harinya itu ada 92, jumlah hari liburnya itu ada 16, jam istirahatnya itu ada 1 jam. Jam pulangnya itu jam 16.30. Jadi jumlah hari efektifnya itu ada 76, jumlah jam kerja per harinya 8 jam. Lalu ini untuk totalnya 570 jam. Nah, di sini disiapkan oleh Khalid tanggal 13 Desember 2018, waktu mulai tanggal 9, jam 9 sampai jam 8 sampai jam 9 itu 1 jam. Lalu direview oleh Uwais Alkorni tanggal sama juga 13 Desember 2018 jam 9 sampai jam 9.30 yaitu setengah jam. Lalu di sini ada alokasi rencana kerja otomatis sama rencana kerja aktual. Nah, tadi rencana kerja otomatisnya itu 570 jam, lalu rencana kerja aktualnya itu 589 jam. Nah, lalu di sini untuk status kepemilikan klien itu swasta non go public, untuk EQCR-nya itu kita pilih iya. Nah, nanti di sini udah terisi otomatis. Nah, lalu selanjutnya untuk A130. Nah, jadi di sini ada surat perikatan, ada beberapa pertanyaan lagi, ada beberapa pernyataan.
penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati sampai ini huruf K. Nah, di sini kita pilih semuanya iya. Nah, di sini nanti status KKP-nya sudah komplit. Lalu selanjutnya, ini tadi A130, selanjutnya A140, yaitu surat tugas. Nah, di sini juga sudah terisi otomatis susunan timnya. Nah, di sini pastikan dalam surat tugas setidaknya tersaji tujuan surat tugas sesuai nama klien, sampai yang A itu periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana. Nah, di sini semua kita isi ya juga. Nah, jadi di sini status KKP-nya sudah komplit. Lalu selanjutnya A150, yaitu pernyataan independensi. Ini juga namanya sudah otomatis. Nah, di sini pastikan dalam form independensi setidaknya tersaji nama klien dalam form independensi sesuai dengan yang direncanakan sampai yang itu form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai. Ini semuanya kita isi iya juga. Nah, jadi nanti status KKP-nya juga sudah komplit. Nah, ini A150. Selanjutnya itu ada D100, yaitu input laporan keuangan. Nah, jadi di sini ada yang harus diisi, yaitu awal pembukuan. Sesuai di soalnya, ini sudah dikasih ini laporan keuangan. Jadi, awal pembukuannya itu 1 Januari 2018. Periode interim berjalan itu 31 Desember 2018. Nah, untuk periode perbandingannya itu 31 Desember 2017. Nah, di sini template kosong. Lalu kita tinggal klik yang merah ini untuk mengisi akun-akun laporan keuangan. Nah, ini judul indeksnya itu adalah laporan keuangan akhir periode. Untuk mantauannya itu IDR, untuk pembulatannya itu satuan penuh. Nah, lalu di sini untuk nomor akun, nama akunnya itu kita tinggal kopas dari Excel yang udah diberikan di soal. Nah, ini sudah otomatis terisi. Nah, untuk selanjutnya ada mapping grup akun, kelompok akun, header akun. Ini akan saya isi terlebih dahulu. Nah, jadi di sini sudah saya isi semua, nomor akun, nama akun, mapping grup akun, mapping kelompok akun, mapping header akun, dan untuk default akun. Nah, ini angkanya juga semuanya dapat dari soal ini. Nah, di sini sudah bisa dilihat untuk cek EBT-nya itu balance, cek neracanya juga balance. Nah, untuk angka input EBT klien itu yang 2018 didapatkan dari sini, 19.353.707. Untuk yang 2018 itu didapatkan dari sini, 18.478.707. Nah, lalu selanjutnya kita back to 110. Tadi D100 itu input laporan keuangan. Nah, di sini sudah kita input, lalu kita mengisi C110. Nah, di sini C110 itu kita akan mengisi ini semua. Nah, untuk yang warna putih ini kita nggak bisa isi, jadi kita ke A210 dulu. Jadi karena ini nggak bisa diisi dan akan terisi otomatis, kita akan mengisi
A210-nya dulu. Kita balik ke konten A210. Nah, jadi di sini kita akan mengisi untuk ininya itu periodenya 31 Desember 2018. Untuk kondisi entitasnya itu entitas normal. Nah, jadi di sini angkanya itu udah otomatis keluar. Nah, lalu untuk acuan saldonya itu total aset. Ini juga angkanya udah otomatis keluar. Nah, di sini yang oranye-oranye ini kita akan mengisi otomatis. Nah, untuk yang marginnya itu ini 3%. Untuk selanjutnya 65%. Yang paling bawah itu 5%. Nah, di sini kita akan mengisi pertimbangan profesional memilih acuan, yaitu karena perusahaan sudah berdiri sejak lama. Lalu untuk pertimbangan selanjutnya karena risiko tinggi. Untuk selanjutnya ini nggak diisi. Nah, ini nanti status KKP-nya itu sudah komplit. Lalu kita balik ke tadi C110. Nah, jadi di sini angkanya juga sudah terisi otomatis. Nah, jadi kita akan membuat kesimpulan yaitu tidak signifikan. Nah, nanti status KKP-nya itu udah otomatis berubah menjadi komplit. Lalu setelah C110 itu kita akan mengerjakan C530, yaitu laporan auditor independen final. Nah, untuk mengisi ini kita lihat dari soal yang sheet LAI. Nah, di sini sudah ada informasinya. Kita akan mengisi nomor LAI-nya itu 48. Tanggal LAI-nya itu 15 Maret. 15 Maret 2019. Nah, untuk ininya udah otomatis. Nomor izin AP-nya itu 0257. 0257. Ini pemegang saham. Ini kita copy aja. Lalu untuk auditor tahun ke-1. Nomor induk KAP-nya itu Lalu untuk lokasi opini terbit itu Jakarta. Lalu untuk tambahan paragrafnya itu penekanan satu hal kita checklist, hal lain juga kita checklist. Nah, lalu di sini kita tinggal pilih kesimpulannya itu LAI telah memadai. Nah, nanti statusnya itu udah berubah otomatis menjadi komplit. Nah, sudah itu saja untuk modul yang dikerjakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.